Saudara, dalam sidang lanjutan kasus korupsi mantan Mentan terungkap Stafsus Syahrul Yassin Limpo minta iuran sembako 1,95 miliar rupiah dari Kementan ke Partai Nasdem. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi menilai korupsi buka-bukaan jadi bukti tumpulnya pengawasan di kementerian dan lembaga pemerintah. Pejabat Kementan mengungkap aliran dana ke Partai Nasdem terkait kasus dugaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mantan staf khusus Syahrul Yassin Limpo, Joyce Triatman disebut meminta Kementan mendanai 13.000 paket sembako senilai 1,95 miliar rupiah, uang 850 juta rupiah hingga paket telur 15 ton. Menurut saksi yaitu Kabak Umum Ditjen Perkebunan Kementan Sukim Supandi, penyediaan paket sembako dibagi ke para pejabat eselon 1 Kementan. Meski staf khusus SYL Joyce Triatman merupakan kader partai, saksi mengaku tidak mengetahui kaitan sembako tersebut dengan kepentingan partai politik. Perintah dari Sekjen untuk koordinasi dengan Bu Joyce terkait diminta untuk menyiapkan sembako. Diminta untuk menyiapkan sembako. Siap. 9 bahan pokok. Siap. Untuk apa? Kepentingan apa? Untuk kepentingannya saya tidak tahu, itu karena Bu Joyce, karena perintah Pak Sekjen untuk koordinasi dengan eselon 1 saya. Setelah koordinasi dengan eselon 1. Baik, iya, untuk menyiapkan sembako. Siap. Sembako berapa banyak? Berapa banyak kalau dirupiahkan? Saat itu jumlahnya 13.000 yang mulia. 13.000 kali 150 yang mulia. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman menyebut korupsi buka-bukaan mantan Mentan jadi bukti tumpulnya pengawasan di kementerian dan lembaga pemerintah. Bahwa biasanya dalam kasus korupsi ketika transaksi menggunakan idiom-idiom untuk menghindari dari endusan aparat penegak hukum gitu ya. Tetapi dalam kasus ini sepertinya tidak ada, bahasa Jawanya adalah tidak ada kedeng aling-aling, semuanya disampaikan dengan sangat vulgar ya. Dari atas meminta kepada bawahan meminta kepada bawahan lagi, dan kemudian bawahan itu meminta kepada vendor untuk disediakan sejumlah dana ditukar dengan paket-paket pekerjaan, mungkin barang atau jasa di Kementerian Pertanian. Tentu ini harus menjadi evaluasi gitu ya. Kenapa? Karena SYL ini adalah birokrat puluhan tahun dan menjabat sebagai kepala daerah juga puluhan tahun. Jangan-jangan praktik yang seperti ini adalah praktik yang jamak terjadi di kementerian, lembaga maupun daerah, sehingga sudah seharusnya dilakukan review sistem. Yang pertama adalah tentang kompensasi yang wajar terhadap menteri, yang kedua adalah model pengawasan gitu ya. Dalam sidang sebelumnya juga terungkap hasil dugaan gratifikasi mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo dipakai untuk keperluan pribadi sampai ke keluarganya. Saksi sejumlah pejabat Kementan mengungkap diminta membiayai umroh Syahrul Yassin Limpo bersama keluarga 1,35 miliar rupiah, hewan kurban 1,6 miliar rupiah, pembelian rumah dan apartemen termasuk gaji ART, pembayaran kartu kredit 215 juta rupiah, hingga kitanan cucu 1,2 miliar rupiah dan sewa jet pribadi 1 miliar rupiah. Syahrul Yassin Limpo didakwa memeras anak buahnya 44,5 miliar rupiah dan menerima gratifikasi sampai 40 miliar rupiah pada periode 2020-2023. Tindak pidana Syahrul Yassin Limpo dilakukan bersama 2 petinggi Kementerian Pertanian. Tim Liputan Kompas TV.